lagi sahabat Dana Demo. Kali ini kita membahas video tentang kerabat kepala desa menjadi perangkat desa. Sebelum itu, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa klik tombol lonceng di bawah ini agar mendapat notifikasi video-video terbaru. Kita lanjut. Tidak dipungkiri bahwa dalam menjalankan roda pemerintahan desa, tentunya dipengaruhi pula oleh dengan siapa kepala desa itu mengayuh pemerintahan. Kepala desa tentu berhak memilih sebagai mitranya dalam bekerja atau memilih pihak yang dianggap tepat dan sejalan untuk mencapai visi dan misinya sehingga tercapai pelaksanaan pemerintahan desa yang lebih baik. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa posisi kepala desa bukanlah sebagai raja di wilayahnya yang dapat menjalankan pemerintahan atas kehendaknya saja, termasuk dalam pengangkatan perangkat untuk membantu tugasnya. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Desa bahwa perangkat desa diangkat dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan dengan mekanisme tentunya. Berikut sekilas tentang persyaratan pengangkatan ke perangkat desa diantaranya: 1. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat. 2. Berusia 20 tahun sampai dengan 42 tahun. 3. Terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 tahun sebelum pendaftaran. 4. Syarat lain yang ditentukan dalam peraturan daerah kabupaten. Dan adapun mekanisme sebagai berikut. A. Kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat desa. B. Kepala desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pengangkatan perangkat desa. C. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang membuat mengenai calon perangkat desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala desa. D. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala desa dalam pengangkatan perangkat desa dengan keputusan kepala desa. Dari syarat-syarat dan mekanisme pengangkatan perangkat desa pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 tersebut, memang tidak ada terdapat larangan jika anak atau kerabat kepala desa menjadi perangkat desa. Sehingga boleh saja anak dari kepala desa menjadi perangkat desa sepanjang memenuhi syarat dan diangkat sesuai mekanisme yang ada. Namun, jika melihat pasal 51 Undang-Undang Desa tentang apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa, bahwa pencalonan kerabat atau anak seorang kepala desa untuk menjadi perangkat desa memungkinkan akan menimbulkan risiko hukum di kemudian hari. Sebagaimana beberapa poin yang terdapat pada pasal 51 Undang-Undang Desa mengenai larangan perangkat desa sebagai berikut. A. Merugikan kepentingan umum. B. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, atau golongan tertentu. C. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan atau kewajibannya. D. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. E. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme menerima uang barang atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan. Pada pasal 51 Undang-Undang Desa itu jelas bahwa sangat besar potensi korupsi, kolusi, dan nepotisme di desa jika kepala desa leluasa mengangkat kerabat menjadi perangkatnya. Sehingga untuk mencegah terjadi KKN dan penyalahgunaan wewenang, maka kepala daerah dalam hal ini bupati mengeluarkan peraturannya yang disebut dengan Perbub. Nah, di dalam Perbub inilah nantinya diatur
tambahan persyaratan dan mekanisme pengangkatan perangkat desa, salah satunya, calon perangkat desa tidak punya hubungan perkawinan atau hubungan keluarga ke atas ataupun ke bawah dengan kepala desa atau perangkat desa. Misalnya, jika sang suami menjadi perangkat atau kepala desa, maka istri dan anaknya tidak bisa jadi perangkat desa juga. Di semua, seorang kepala desa menunjukkan profesionalismenya, menjamin bahwa tidak terdapat konflik kepentingan yang dapat mengacaukan sistem pemerintahan. Demikian sekilas ulasan kita tentang anak atau kerabat desa menjadi perangkat desa. Semoga bermanfaat. Terima kasih.